Sebagai penyakit yang ditandai dengan adanya jaringan yang abnormal di dalam tubuh, kanker kerap sulit dideteksi sejak dini. WHO memprediksi tahun 2030 akan terjadi lonjakan penderita kanker di Indonesia bahkan hingga 7 kali lipat. Dan data Kementerian Kesehatan, penyakit kanker menjadi penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia setelah penyakit jantung. Halo sahabat Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan, kembali lagi dengan saya di sini Leni. Dalam acara kali ini kita bincang-bincang seputaran event yang sangat luar biasa yang akan kita laksanakan di tanggal 21 Juni 2025 di Convention Hall Danau Toba. Nah, acara apa itu? Kita mempunyai tema di sini dalam acara Together We Fight Cancer Volume 2. Nah, tidak berlama-lama lagi, teman-teman sekalian, di sini saya sudah menggandeng para penyelenggara kita yang sangat luar biasa, yang saling bersinergi. Di sini ada Dr. Edi selaku Direktur Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Di sini juga saya menggandeng Dr. Ria Syah-Damanik, spesialis bedah konsultan onkologi. Selamat siang, dokter. Ya, dokter, Ria Syah sebagai selaku owner di Klinik Harapanku, begitu ya, dokter? Nah, yang tidak kalah serunya lagi dalam acara kita ini harus diketuain oleh suatu panitia penyelenggara kita yang luar biasa. Di sini ada Bapak Jeremy Damanik. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, mungkin bisa langsung kita ke topik yang tadi kita bahas mengenai event yang akan kita laksanakan. Ya. Nanti ya, Bapak. Oke, untuk Bapak Jeremy selaku di sini ketua panitia, kita mau tahu nih, Pak, apa sih jenis dari acara kita ini? Baik, untuk jenis acara kita kali ini Together We Fight Cancer Volume 2 merupakan sebuah seminar medis dengan tema besar ataupun topik seputar penyakit kanker, yang mana pada kali ini kita menyelenggarakan dengan konsep blended atau hybrid. Jadi ada kombinasi antara offline dan online bagi setiap peserta, khususnya dari kalangan medis. Nah, yang menarik adalah pada volume 2 ini kita selenggarakan dengan diisi atau disisipi oleh hiburan-hiburan yang cukup membuat suasana berbeda pada saat penyelenggaraan nanti, sehingga acara akan berlangsung dengan dinamis dan mungkin tidak membosankan. Ya, mungkin seperti itu. Oke, baik Bapak Jeremy, mungkin sahabat di luar sana juga mau bertanya. Ya. Dalam acara kita nanti ini yang kita gelar di Danau Toba Convention Hall itu ya, kira-kira apa yang menjadi konsep, apakah kategori yang kita undang ini medis, non-medis atau seperti apa, Pak? Kira-kira peserta yang mau kita undang. Baik, jadi mungkin itu lebih ke target peserta ya. Iya. Jadi untuk target peserta tentu kita bagi menjadi dua kategori. Yang pasti yang pertama medis. Untuk medis ini kita mulai dari dapat diikuti oleh dokter umum, kemudian PPDS, dokter spesialis, sampai dengan konsultan, dan tidak ketinggalan apoteker dan apoteker spesialis. Kemudian tentu acara ini kategori kedua dapat diikuti oleh, kita sebutnya sebagai caregiver dan komunitas penyintas kanker.
Jadi pasien-pasien dari Klinik Harapanku, kemudian dari Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan ataupun dari rumah sakit lain yang merupakan penyintas juga dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Seperti itu. Baik, Bapak Jeremy, di sini saya lihat di player kita ada SKP ini yang tersedia. Biasanya kita kalau sudah ada SKP biasanya mereka sangat antusias ya. Bisakah kita ini kan berapa kategori untuk SKP masing-masing medis dan non medis ya? Boleh. Saya sambil baca sedikit nggak apa-apa ya, Mbak? Untuk kategori yang saya sebut tadi dari kalangan medis, dokter umum mendapat 5 SKP, kemudian dokter spesialis dermatologi dan venerologi dan estetika 5 SKP, dokter spesialis bedah 5 SKP, dokter spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler 5 SKP, kemudian yang luar biasa dokter spesialis onkologi radiasi 9 SKP, apoteker dan apoteker spesialis 4 SKP, dokter spesialis onkologi radiasi 9 SKP, apoteker dan apoteker spesialis 4 SKP, dokter spesialis obstetri dan ginekologi 4 SKP, dan yang terakhir dokter spesialis patologi anatomi 2 SKP. Nah, untuk yang saya bilang kategori kedua tadi tentu tidak membutuhkan SKP, tetapi membutuhkan ilmu dan pengalaman pada saat acara ini terlaksana. Begitu. Seperti yang kita lihat, Bapak sampaikan kayaknya acara ini akan luar biasa ya, karena kita lihat jumlah SKP yang diterbitkan dan disetujui oleh Kemenkes mungkin sangat bisa kita manfaatkan. Baik, untuk berikutnya saya mau ke Dokter Tiasa yang sebagai dokter ketua tim kanker juga ya dokter di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan dan selaku owner dalam Klinik Harapanku ya. Dokter, saya mau bertanya, apa tujuan acara ini diadakan? Ya, baik, terima kasih Leni. Jadi sebenarnya kegiatan acara ini merupakan yang kedua atau kita katakan volume 2. Memang topik ataupun fokus yang akan kita sampaikan kepada peserta adalah mengenai kanker secara menyeluruh. Nah, kenapa ini kita selenggarakan dan juga kita laksanakan secara bertahap dalam hal ini volume 1 di tahun 2023, kemudian ini kita masuk lagi di tahun 2025. Tujuannya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, demikian juga stakeholder yang lain, dalam hal ini tenaga kesehatan, untuk lebih memahami kanker, sehingga kanker ini tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan atau yang kita kenal dengan cancer phobia, tapi justru supaya khususnya tim medis ini lebih memahami hal kanker dan dapat menyampaikannya di tengah-tengah pelayanan mereka sehari-hari, sehingga banyak pasien datang berobat pada stadium yang dini. Karena faktanya yang menjadi keprihatinan kami sebagai dokter yang bekerja di bidang kanker, pasien berobat itu sebelumnya sudah ditangani secara pengobatan yang tidak sesuai dengan pemahaman kita sebagai dokter, atau kita kenal dengan pengobatan-pengobatan alternatif, sehingga akhirnya pasien datang pada stadium yang tinggi, sehingga hasil daripada pengobatan tidak memberikan harapan seperti yang kita harapkan sebagai dokter terhadap penyakit-penyakit kanker ini. Harapan kita tentunya dengan diadakannya seminar ini, pasien-pasien atau masyarakat yang menderita kanker itu tidak takut untuk berkonsultasi dan berobat dan mengikuti pengobatan secara konvensional yang kita pahami secara medis. Sesuai judulnya ya dok? Iya, Together we fight cancer. Jadi tidak melulu dokter yang bisa menyampaikan informasi ini, tetapi masyarakat atau lingkungan medis harus juga bertanggung jawab menyampaikan bahwa pengobatan kanker ini bisa kita hadapi bersama-sama, dan kita mendapatkan hasil penyembuhan yang tinggi, sehingga akhirnya kanker ini menjadi bagian yang harus kita selesaikan juga di tengah-tengah masyarakat yang kasusnya semakin hari semakin banyak. Baik, terima kasih dokter. Mungkin kita langsung ke Rumah Sakit Elizabeth ini, Dokter Edi Jefferson, mungkin ada bisa menyampaikan kepada pemirsa di luar sana tujuan kita berkolaborasi dalam acara ini, bersinerginya dengan Klinik Harapanku. Ya, terima kasih Bu Leni. Seperti judulnya ya, Together We Fight Cancer volume 2.
di volume pertama memang kita menganggap kanker ini kan penyakit kutukan. Sehingga di volume pertama itu kita menggandeng alim ulama ya sebagai salah satu strategi kita untuk bisa menekan angka kanker. Nah, di volume kedua ini mungkin kita lebih strike lagi, mungkin kita menggandeng beberapa divisi kanker. Karena kita ketahui kanker bisa terjadi di mana saja dan penanganannya butuh kolaborasi. Bukan hanya kolaborasi sesama rekan medis, tetapi juga kolaborasi antara institusi medis dan juga institusi di luar non medis. Oleh karena itu, Rumah Sakit Santa Elizabeth merasa perlu menggandeng institusi-institusi yang bergerak secara khusus di bidang kanker. Dalam hal ini, Klinik Harapanku yang pemiliknya Dr. Yasa Damani, konsultan onkologi, yang juga merupakan tim ahli kita di sini dan juga ketua tim kanker Rumah Sakit Santa Elizabeth. Sehingga kita menganggap kolaborasi harus kita lakukan untuk bisa penanganan kanker ini paripurna. Memang seperti kata Dr. Damanik tadi, kita sekarang sering menghadapi kanker itu kuratif. Artinya dalam treatment stadiumnya sudah lanjut. Oleh karena itu kita butuh preventif, pencegahan. Sehingga kita butuh berkolaborasi. Dalam hal ini, seminar ini juga mengarah ke situ. Tujuannya sebenarnya untuk preventif, menambah pengetahuan agar nanti stadium-stadium dini daripada kanker dapat kita dapat. Sehingga pengobatannya pun nanti untuk kuratifnya lebih maksimal. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, di sini kan kita lagi bersinergi ya dokter dengan Klinik Harapanku. Saya mau bertanya, kira-kira dalam bersinergi ini pasti ada sebuah tantangan ya Pak di dalam acara. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan nanti yang mungkin kita bisa prediksikan dalam acara ini? Mungkin bisa dari dokter Yasa bisa menyampaikan? Ya, barangkali karena ini memang seminar yang berbicara tentang kanker, khususnya kanker solid atau tumor yang padat, maka beberapa disiplin keahlian itu terlibat di dalam acara seminar ini. Jadi baik itu para dokter yang terlibat di dalam diagnostik, kemudian para dokter yang terlibat di dalam melakukan terapi, kemudian para dokter juga yang memberikan juga pemahaman kanker dalam sudut pandang preventif, khususnya misalnya dari obstetrik, ginekologi, onkologi. Jadi bagaimana kita bisa mencegah kanker dengan vaksin. Jadi tantangan yang kita hadapi sebenarnya tentu yang kita harapkan peserta yang sesuai dengan target, hampir 400 peserta kita harapkan, sehingga keilmuan yang disampaikan pada seminar ini dapat lebih luas, yang lebih merata diketahui para dokter, demikian juga petugas-petugas kesehatan maupun para perawat yang kita undang juga ataupun bidan, karena mereka sendiri itu akan berhadapan langsung dengan pasien, khususnya kasus-kasus yang kanker yang menyerang wanita, misalnya kasus kanker payudara, demikian juga kanker mulut rahim. Tentu lebih banyak ibu-ibu berkonsultasi pertama kepada mereka. Jadi kita sangat berharap mereka juga akan hadir, dan itu sudah mereka komitmen mereka akan hadir juga di acara ini dengan jumlah yang cukup banyak. Demikian juga tentunya yang kita hadapi nantinya, tentunya dengan kehadiran yang sesuai dengan harapan kita, tentu acara ini bisa berlangsung dengan baik. Tentu kalau hal-hal yang sifatnya tantangan kita hadapi, tentunya hanya saja bagaimana para pembicara itu dapat menyampaikan informasi, materi yang disampaikan itu memang match dengan yang hadir. Itu saja barangkali ya. Kalau yang lain-lain saya rasa tidak ada, karena penyelenggaraannya half day saja, setengah hari, dan tentunya tidak terlalu melelahkan, apalagi ada hiburan yang mengisi di antara pembicara-pembicara pada materi ilmiah yang disampaikan. Itu barangkali. Berarti tantangan yang dihadapi dari Rumah Sakit Elizabeth saya rasa nggak terlalu jauh ya dok, karena kita sama-sama penyelenggara. Gimana dok? Ya, kalau kami melihat tantangan yang paling besar itu sebenarnya minat peserta atau kepedulian kita terhadap
kanker itu sendiri. Saya kira itu, kalau minat ini ditumbuhkan terus, saya kira ya event-event kanker dimanapun, kita hanya men-trigger saja ini. Kita berharap terus akan ada event-event ini, karena memang cancer ini menjadi momok juga, momok bagi masyarakat, pembunuh nomor 2 setelah penyakit infeksi, dan salah satu pembebanan negara yang luar biasa besar melalui program JKN-nya. Kalau minat ini muncul, pasti kita harapkan peserta akan banyak. Lebih gampang kita mengedukasi ke Ya, masyarakat kalau ya, dari Dok? segi transfer berita ataupun event, mungkin dengan penggunaan media sosial sekarang ini hampir tidak ada masalah lagi. Oke, baik dokter. Poin penting yang saya dapat dari pernyataan Dokter Edi adalah minat. Nah, ini sepertinya tantangan dari ketua panitia kita, bagaimana caranya minat para peserta, calon peserta di luar sana bisa mau bergabung dengan kita. Kira-kira langkah seperti apa untuk menghadapi tantangan ini? Pak Jeremy mungkin bisa jelaskan. Baik, jadi untuk bagaimana kita metode, kita berbicara promosi ya dan publikasi ya Mbak ya. Untuk kegiatan ini tentu kita memanfaatkan yang zaman sekarang pasti dipakai itu media sosial, Instagram, dan termasuk podcast yang kita buat pada hari ini ya, melalui media platform YouTube. Kemudian tentu pemberitahuan iklan di radio. Kemudian nah ini yang nggak kalah pentingnya sudah kita jalani kemarin kerjasama antara tim penyelenggara Klinik Harapanku dan Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Kita mendatangi ataupun pendekatan persuasif dengan perhimpunan-perhimpunan ataupun persatuan-persatuan medis yang ada di Sumatera Utara untuk bagaimana mereka juga bisa menjadi bagian dari promosi kepada setiap anggota kegiatan kita bagi anggota-anggota mereka. Tentu dari sub-sub bidang yang match dengan tema yang kita bawakan pada Together We Fight Cancer volume 2 ini. Mungkin itu salah satu strategi saya bagaimana menjawab tantangan yang disampaikan Dr. Edi tadi. Kemudian kita coba juga membuat beberapa konten-konten untuk menjawab minat tadi dengan konten-konten dari media Instagram Reels ya dan YouTube itu. Bagaimana kita susun sebuah skenario atau cerita dalam satu video, mungkin nanti bisa disaksikan. Kita ceritakan dulu di awal bagaimana kanker ini menjadi sebuah momok, dan kemudian event ini menjadi sebuah jawaban solusi bagaimana bisa menjawab bagaimana kita bisa menangani kanker dengan baik secara komprehensif. Mungkin itu saja. Oke, baik. Berarti dalam tantangan yang disampaikan oleh Dr. Edi tadi menjadi peminat itu salah satunya seperti iklan-iklan promosi yang mengedukasi ke masyarakat di luar sana bahwasanya acara ini kita gelar untuk lebih menekankan kesadaran atau keingintahuan ya para masyarakat supaya bisa mendeteksi sejak dini ya. Betul. Itu kali ya dokter. Nah di sini dokter saya mau bertanya kepada Dokter Yansa terkait dari acara kita ini, materi seminar yang akan kita sampaikan itu seperti apa dok? Ya baik, terima kasih ini. Jadi materi ini sebenarnya berbicara pertama bagaimana penyakit kanker itu dapat didiagnosa. Maka ada peradat di sini adalah diagnostik namanya. Maka salah satu pembicara yang akan hadir adalah pembicara yang mempunyai kemampuan melakukan diagnostik sebelum kita menentukan penyakit kanker yang ada di diri seseorang. Dalam hal ini menggunakan pemeriksaan nuklir. Jadi ada spesialis kedokteran nuklir yang kita undang, dalam hal ini Dr. Edison, spesialis kedokteran nuklir, sehingga masyarakat paham sejauh mana pemeriksaan-pemeriksaan canggih atau yang mahal ini bisa kita gunakan, jadi tidak sembarangan. Misalnya penggunaan PET scan, kemudian penggunaan bone scan dan sebagainya. Nanti kita akan mendapat informasi dari beliau. Demikian juga yang berbicara mengenai wanita-wanita sekarang kan banyak yang pengen cantik, tetapi ternyata banyak bahan-bahan kosmetik atau skincare yang dapat menimbulkan atau memicu terjadinya kanker kulit. Maka kita akan mendapat informasi dari Dr. Rointan Simanung Khalid, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika mengenai bagaimana tetap cantik, tetap kinclong, tapi terhindar dari penyakit kanker dan kanker kulit. Ya, segala macam obat-obatan yang
aman, jadi beliau akan sampaikan. Tetapi kalaupun dia sudah terkena kanker kulit, terutama di daerah-daerah yang vital, di wajah, demikian juga di tempat-tempat yang terekspos kepada orang, maka dokter Albiner akan dapat menyampaikan sebagai konsultan spesialis bedah, konsultan bedah onkologi akan menyampaikan kepada kita bagaimana tindakan yang bisa dilaksanakan terhadap kasus-kasus kanker kulit sehingga kecacatannya juga minimal asalkan pasien-pasien ini datang pada stadium yang dini. Dan materi yang berikutnya adalah mengenai kanker yang cukup banyak saat ini. Pada urutan kalau yang kita jumpai di Elizabeth, Rumah Sakit Santai Elizabeth maupun di Klinik Harapanku adalah kanker gondo. Jadi pasien-pasien atau masyarakat diberikan pemahaman mengenai tumor ganas maupun tumor jinak pada gondo. Jadi bagaimana penanganan sekarang? Jadi Dr. Suyatno, spesialis bedah konsultan onkologi, akan menyampaikan mengenai penyakit kanker pada tiroid. Sehingga ada teknik-teknik operasi sekarang yang minimal invasif, sehingga bekasnya sangat-sangat minimal, yaitu yang dikenal dengan menggunakan radiofrekuensi ablasi tiroid. Sehingga beliau akan menyampaikan hal itu. Kemudian tentu kasus-kasus yang sekarang juga banyak di tengah-tengah masyarakat, kanker, tetapi kalau disampaikan akan diberikan pengobatan tambahan kemoterapi ataupun radiasi, masyarakat langsung takut sama sekali, betul-betul ketakutan. Maka kita mengundang dokter yang mendalami bidang pemberian kemoterapi, ya saya sendiri, mengenai kemoterapi dan juga pemanfaatan terapi tambahan komplementer sifatnya. Kita akan berikan kepada masyarakat. Kemudian untuk bagian pengobatan radiasi, kita mengundang Dr. Juli Jamnasi, spesialis radiologi onkologi, radiasi onkologi. Dia akan berbicara penggunaan unsur-unsur radioterapi yang canggih, yang minimal efek samping dan minimal juga kecacatan yang ditimbulkannya. Beliau akan berbicara mengenai radioterapi eksternal pada acara ini. Kemudian yang juga sering kita hadapi adalah mengenai kanker pada wanita, khususnya kanker serviks. Dalam hal ini tentu peranan vaksin, demikian juga deteksi dini oleh seorang dokter obstetri ginekologi sangatlah dibutuhkan. Maka kita mengundang juga pakar mengenai keganasan pada ginekologi, yaitu Dr. Johnson Hutapea, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi. Dia akan berbicara mengenai kanker di mulut rahim. Sehingga memang yang disampaikan ini beberapa penyakit kanker yang komprehensif sifatnya. Jadi kita tak perlu takut ya bagaimana kita menghadapi kanker ini dengan baik, dan masyarakat juga sadar bahwa kanker akan berhasil ditangani dengan baik kalau datang pada stadium dini. Itu yang paling perlu ditekankan. Iya. Kemudian pengobatan mutakhir sekarang, pemberian terapi target, itu juga sudah berkembang dan memberikan hasil yang baik, meningkatkan angka survival daripada pasien. Itu akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kamal Basri Sregar, spesialis bedah konsultan onkologi, bagaimana peranan pengobatan terapi target yang efek sampingnya sangat minimal, memberikan dampak pengobatan yang baik dan signifikan. Walaupun harganya cukup mahal, tetapi beberapa obat sudah ditanggung oleh BPJS. Sehingga beliau akan menyampaikan itu kepada kita, sejauh mana peranan terapi target ini membantu memberikan hasil yang meningkat dibanding kemoterapi konvensional yang biasa ini kita gunakan. Itu secara keseluruhan kira-kira materi yang akan disampaikan. Jadi ini betul-betul menjadi materi yang lengkap yang disampaikan oleh dokter yang memang kita katakanlah pakar di bidangnya ya, sebagai konsultan onkologi. Itulah kira-kira materi yang akan bisa kita sama-sama nikmati dan sekaligus kita pahami untuk bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu barangkali. Baik dokter, kita sudah mendengar tadi sebagai silabus lah ya, silabus yang sangat lengkap terkait dari cancer yang disampaikan oleh Dr. Yansyah. Nah, bagi sahabat di luar sana mungkin akan bisa menunggu kami soon ya di tanggal 21 nanti
bagaimana cara kita menangani cancer atau mencegah. Nah, di situ semua akan kita bahas, mulai dari tadi kanker kulit, mulai dari kanker serviks, semua akan kita bahas, kita kupas tuntas ya dok, seharian penuh ya Bapak Jeremy. Yeah. Oh iya, kita ini acaranya mulai dari jam berapa ini Pak? Nanti kita tanyakan. Jadi sebagaimana disampaikan Dokter Damanik tadi, pelaksanaannya itu kita lakukan half day sebenarnya, jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Seperti itu Mbak. Mungkin by Zoom atau via. Jadi sebagaimana saya sampaikan offline. di awal tadi, kita lakukannya dengan konsep hybrid ataupun blended, yaitu ada onsite atau offline, dan kemudian ada yang webinar via Zoom untuk peserta yang tidak berada di lokasi acara. Seperti Berarti itu. ada dua konsep yang akan kita ini kan, online dan offline ya. Pak. Ya. Pernyataan yang sangat luar biasa dari Dr. Riasya. Mungkin saya bisa memberi waktu kepada Dr. Edi sebagai tambahan bagaimana pelayanan cancer di rumah sakit kita, dok. Baik, Len, terima kasih. Di Rumah Sakit Santa Elizabeth juga kita melayani cancer selama ini. Dan itu kita layani dengan multidisiplin, dengan beberapa subspesialis, dan kebetulan juga mempunyai ruangan khusus untuk pelayanan itu, dan dikepalai oleh Dr. Yasa Damani. Dan kita juga membuat satu pelayanan khusus namanya poli unggulan kita, tapi khusus di bidang gondok atau tiroid. Di poli eksekutif kita di bawah, yang juga dilayani oleh 3 subspesialis yang bekerja bersama-sama, yaitu bedah onkologi, Dr. Yatsa, ada juga onkologi, endokrinologi, penyakit dalam, Dr. Menang Bastanta, dan juga subspesialis kepala leher, Dr. Henry, yang berkolaborasi untuk mendiagnosa secara akurat apakah ini memang gangguan metabolik atau memang gondok murni. Itu menjadi salah satu unggulan pelayanan kita di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Baik, terima kasih banyak dokter. Kita sudah bahas tadi mengenai apa yang akan menjadi acara kita inti di dalam Together We Fight Cancer. Nah, saya mau kembali untuk memberikan statement close nih buat ketua panitia kita, bisa mungkin memberikan satu statement close kepada pemirsa. Bapak Jeremy, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi mungkin saya tambahin sedikit untuk pendaftaran, mungkin nanti rekan-rekan atau teman-teman sekalian bisa langsung mendaftarkan di link deskripsi yang akan kita sampaikan. Nah, sebelum kita akhiri, kami di Klinik Harapanku dan mungkin di Rumah Sakit Santa Elizabeth punya moto atau jargon terkait penanganan cancer. Mungkin bisa bersama-sama dok, izin dok. Berdiri. Ya, baik. Mungkin bisa berdiri atau gimana nih Pak? Oke. Kita buat motonya seperti apa ini Pak? Oke. Nanti di hitungan ketiga kita sebutkan bersama-sama, waspada kanker, benar. Kanker, siapa takut?